Oke, Ibu lanjutkan hari ini, mulai dengan materi baru yaitu tentang hukum-hukum dasar yang ada di rangkaian listrik. Jadi ada beberapa aturan sebenarnya untuk, menghitung, eee, nilai arus dan tegangan di dalam sebuah komponen listrik. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan Anda sudah belajar tentang hukum Ohm, yaitu bahwa V adalah sama dengan I kali R, begitu ya. Maka kemudian hari ini Ibu akan membahas tentang hukum Kirchhoff yang pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama hukum yang berhubungan dengan arus, yaitu hukum Kirchhoff pertama atau Kirchhoff's Current Law, KCL. Kemudian ada hukum Kirchhoff yang kedua yaitu tentang tegangan atau Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Jadi pembahasan ini juga hanya akan membahas tentang resistor saja. Ya, jadi perhitungannya adalah tentang resistor. Kalau tentang induktor dan kapasitornya perhitungannya lebih kompleks dan tidak kita bahas lebih detail gitu ya, karena akan melibatkan nilai omega kan, ada nilai frekuensi yang harus dipertimbangkan. Jadi kita hanya fokus tentang rangkaian yang memiliki resistor saja. Oke, langsung Ibu mulai untuk hukum yang pertama, menyebutkan bahwa jumlah aljabar dari semua arus yang menuju sebuah simpul adalah sama dengan 0, gitu ya. Dengan notasi bahwa sigma I adalah hasilnya sama dengan 0. Kemudian ada aturan yang menyebutkan, aturan lebih mudahnya adalah kalau ada sebuah arus yang menuju sebuah simpul, maka akan diberi nilai positif. Kalau arus tersebut keluar dari simpulnya, maka akan diberi nilai negatif. Jadi ini hanya berupa tanda saja. Nilai magnitudnya tetap. Begitu ya. Oke. Jadi bisa Anda lihat bahwa contoh di simpul A yang paling kiri itu ya. Di simpul A di situ ada I1, I2 dan I3, ada juga I4. Anda perhatikan bahwa I1 sampai I3 menuju simpul sehingga kemudian mereka berharga positif. Kemudian si I4 karena sifatnya keluar dari simpul maka diberi nilai negatif, diberi harga negatif. Ya, sehingga kalau kita masukkan ke hukum current law, jadi I1, I2, I3 dijumlahkan minus I4 sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian untuk simpul B. Simpul B di situ ada yang masuk ke simpulnya adalah I7. Sedangkan I5 dan I6 itu keluar dari simpul B. Sehingga persamaannya adalah I7 dikurangi I5 dikurangi I6, hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, kemudian untuk simpul C, simpul yang terakhir, di situ ada I8 dan juga I9. I8 menuju simpul sehingga diberi harga positif. I9 keluar dari simpul sehingga diberi nilai negatif. Dan hasil penjumlahannya adalah sama dengan 0. Begitu ya. Oke, kemudian Ibu beri contoh lagi misal. Oke, contoh ada sebuah rangkaian seperti di gambar gitu ya. Di situ ada simpul yang berada di tengah, kemudian ada I1, I2, I3 dan I4, di mana keempat-empatnya adalah menuju simpul. Sehingga kemudian jika diketahui kalau I1 itu adalah 5 ampere, I2 adalah 10 ampere, kemudian V3-nya adalah 4 volt, maka Anda diminta menentukan berapakah I4. Oke. Nah, kita lihat di situ yang ada nilainya kan hanya I1 dan I2. I3 itu kan Anda cari karena di situ diberikan tegangan dan juga hambatannya. Maka sebelumnya Anda hitung menggunakan hukum Ohm dulu. Bahwa si I3 itu kan adalah tegangan dibagi resistansinya. Berarti 4, resistansinya 1, berarti 4/1 sama dengan 4 ampere. Oke, setelah kita ketemukan I3, maka bisa kita tulis persamaannya. Karena semuanya tadi menuju simpul, maka I1 sampai I4 bernilai positif, dijumlahkan semua sama dengan 0. I1-nya 5, I2-nya 10, I3 yang sudah kita hitung tadi adalah sama dengan 4,
Maka kemudian I4 dapat kita temukan sama dengan minus 19A. Oke, nilai besarnya arus tersebut adalah 19, tapi karena tandanya adalah negatif, berarti I4 itu harusnya arahnya adalah dibalik, bukan ke atas tapi ke bawah. Bukan menuju simpul tapi keluar dari simpul. Jadi bentuknya harusnya seperti ini. I4-nya adalah keluar dari simpul. Gitu ya. Itu adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Setelah ini Ibu lanjutkan dengan hukum Kirchhoff yang kedua tentang tegangan.